Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Rizal Fikri dengan NIM 22087061 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di sini saya akan membahas mengenai proposal kewirausahaan yang sudah saya buat, yakni mengenai stik dari daun bayam. Jadi bisa kita lihat di sini gambaran mengenai bentuk dari plastik daun bayam yang akan kami buat, yaitu dia seperti warnanya tetap hijau seperti daun bayam asli dan dia bentuknya panjang-panjang, seperti terlihat seperti agak ke bentuk kacang padi dan agak mirip-mirip juga ke bentuk kacang panjang. Nah, stik daun bayam ini merupakan cemilan yang diadaptasi dari kepopuleran stik yang terbuat dari keju atau cheese stick yang memakai keju sebagai bahan dasarnya. Nah, bedanya di sini ialah kami tidak menggunakan keju sama sekali, tapi kami menggunakan bayam sebagai bahan dasarnya. Nah, ini juga terlihat dari warnanya ya. Kami tidak menggunakan pewarna buatan, tapi warnanya itu natural dari bayam itu sendiri yang berwarna hijau. Nah, ini bentuknya tadi bisa kita lihat itu sekilas seperti nampak seperti kacang panjang dan nampak juga seperti eh, kacang padi yang masih hijau. Nah, untuk bahannya, dia ini memiliki bahan yang cukup sederhana, yang ini hanya berupa campuran dari telur, terigu, kemudian mentega, kemudian ada daun bayam sebagai bahan utamanya. Nah, ini semuanya kita blender dan ditambahkan sedikit penyedap rasa. Jadi daun bayamnya itu kita cuci bersih dulu, kemudian di blender sehingga menjadi halus. Setelah itu eh, blenderan tadi kita campurkan ke dalam adonan telur dan terigu serta bahan lain tadi yang sudah terbuat. Nah, kemudian setelah dingin, terus kita giling dia menjadi tipis dan kita potong menjadi panjang dan kecil-kecil seperti stik. Ini agak mirip juga bentuknya sama kue bawang dalam bahasa kita. Tapi kalau kue bawang itu terbuat daripada tepung saja. Nah, kalau ini kita menggunakan bayam sebagai bahan utamanya. Nah, untuk rasanya itu dia itu ada rasa-rasa kuat dari bayamnya itu masih kuat dan ada rasa sensasi gurih yang enak lah kalau dirasakan nantinya. Maka oleh karena itu kami ingin berbisnis dari stik bayam ini karena cukup kami melihat bisnis ini cukup menjanjikan dan saingannya itu belum banyak saat sekarang ini yang tentunya ini akan menjadi poin plus bagi kami agar usaha ini dapat berjalan dan laris nantinya di pasaran. Kemudian lanjut kepada rancangan anggaran. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa bahan yang diperlukan di dalam pembuatan stik wayang ini. Maka adapun bahan-bahan secara lengkapnya yang diperlukan untuk pembuatan stik wayang ini adalah tepung terigu. Setidaknya untuk produksi pertama kami berencana untuk membuat produksi sebanyak 6 bungkus, ini 3 bungkus daripada stik bayam yang biasa dan 3 bungkus lagi yang agak besar kemasannya. Jadi untuk tepung terigu itu setidaknya kita memerlukan 500 gram dengan perkiraan harga yaitu sekitar 6.500. Kemudian ada tepung tapioka 500 gram juga dengan perkiraan harga 5.500. Kemudian kita butuh margarin satu bungkus seharga 12.500. Kita juga butuh telur satu butir saja dulu seharga 2.000. Dan kita butuh penyedap rasa 2 bungkus seharga Rp1.000, garam satu bungkus 2.000, dan kita butuh bayam sebagai produk utamanya 4.000 untuk satu ikatnya. Jadi untuk membuat 6 bungkus itu kita satu ikat itu mungkin sudah cukup dulu. Kemudian kemasan 2 buah atau 6 buah seharga 12.000 dan stikernya seharga 5.000. Jadi totalnya itu ada 50.000 untuk keseluruhan. Nah, sekarang kita menghitung penghasilan yang bisa didapatkan daripada usaha ini untuk proses awal. Adapun daftar harga yang kami rencanakan itu ada dua jenis, yakni stik bayam hemat dengan harga perkiraan 10.000 dan stik bayam standar dengan harga 15.000 per bungkusnya. Dalam sekali produksi, untuk produksi awal ini kami merencanakan akan produksi 6 bungkus snack saja dulu.
yang tentunya 3 bungkus daripada stik bayam hemat dan 3 bungkus daripada stik bayam standar, yang masing-masing harganya itu ada 15.000 dan 10.000. Jadi dalam sekali produksi itu untuk stik bayam hematnya kita produksi 3 bungkus harganya 10.000. Jadi kita akan mendapatkan kalau laris 3 bungkusnya maka kita mendapatkan hasil 30.000. Untuk stik bayam standar 3 bungkus juga kita produksi, harga 1 bungkusnya 15.000, maka kita mendapatkan 45.000 dari penjualannya. Maka laba bersih yang bisa kita dapatkan yaitu jadi ada biaya operasionalnya atau bahan-bahannya sebanyak 50.000, dan ini kita tambahkan dari hasil penjualan 75.000, maka 75.000 ini kita kurangkan dengan biaya bahan-bahan tadi sebanyak 50.000, maka kita mendapatkan laba sebanyak 25.000 sekali produksi. Ini untuk sekali produksi. Maka dalam sebulan itu ada hari yang efektif untuk produksi itu sekitaran 24 hari. Jadi yang 25.000 sehari ini kita kalikan saja 24 hari, maka kita mendapatkan 1.800.000. Maka laba bersih yang bisa diambil per bulannya itu adalah sekitar 600.000. Sekarang kita masuk kepada strategi pemasaran. Untuk memasarkan produk ini kami memiliki beberapa strategi yang akan kami lakukan dan menunjang keberhasilan daripada produk stik bayam ini. Yang pertama yaitu kami akan melakukan promosi melalui mulut ke mulut dulu, diawali dengan promosi di sekitar tempat kami usaha atau tempat kami bergaul juga. Kemudian kami akan mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu kami akan memberikan kemasan yang unik dan berkesan mewah agar konsumen semakin tertarik dengan produk yang kami tawarkan ini. Dan kami akan menjual keunikan produk yang menunjukkan kekhasan yang ada pada stik bayam ini, baik dari segi rasa, bentuk, kemasan, dan harga yang tentunya akan kami sesuaikan dengan pasaran, gitu. Sehingga semua kalangan nanti bisa untuk mengakses dan mendapatkannya. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan dari produk ini. Produk ini kami produksi dengan menggunakan komponen yang sehat dan bahan utama itu bayam, sebuah sayuran yang hijau yang punya kaya asam besi yang punya baik untuk kesehatan. Nah, adapun bahan ini tentunya sangat baik bagi tubuh kita karena memiliki nilai gizi yang sangat tinggi juga. Kemudian produk ini diproduksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksinya sangat bersih sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang dapat mempengaruhi daripada produk ini sehingga menjadikan produk ini tidak higienis. Kemudian yang ketiga itu adalah harganya sesuai dengan cita rasa dan kuantitas dari makanan ini. Kemudian kita masuk kepada weakness atau kelemahan daripada produk ini. Yang pertama, kelemahan dari produk ini yang kami lihat adalah tentunya yang pertama adalah tentang modal. Keterbatasan modal untuk menyewa usaha sehingga kami memilih melakukan produksi bayam ini di tempat kami tinggal saja. Kemudian yang kedua itu adalah proses produksinya cukup lama, mengingat komponen yang digunakan adalah bayam yang juga membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan bayam yang berkualitas. Kemudian ada kendala pada bahan baku, misalnya jika kualitas bayam tadi tidak ada yang bagus yang didapatkan, maka akan ada kendala juga. Dan terakhir yaitu kelemahannya ini karena produk ini terbilang baru dan juga punya belum banyak orang yang mengetahuinya, maka tentu akan sulit bagi kami nantinya untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat. Nah, kemudian kita masuk kepada opportunities atau peluang daripada usaha ini. Kami melihat peluang usaha ini sangat besar untuk berhasil karena produk ini masih baru dan maka pesaingnya pun belum banyak. Tentu dengan tidak banyaknya pesaing ini, jika rasa yang dihasilkan itu sangat baik atau lezat gitu, maka akan banyak pelanggan-pelanggan baru yang akan suka dengan produk ini sehingga menjadikan produk ini nantinya laris di pasaran. Itu untuk peluangnya. Kemudian ancaman daripada produk ini, karena jika produk ini nantinya laris, maka seiring dengan perkembangan waktu tentu akan banyak juga pesaing-pesaing lain yang akan ikut berbisnis di bidang ini, yang akan tentunya akan menyebabkan terjadinya persaingan yang dapat mengancam kelangsungan daripada usaha kami ini.
Itu saja. Dan ada juga ancaman daripada harga bahan pokok. Jika bahan pokok naik, maka tentunya akan menjadikan biaya produksi juga naik, yang tentunya akan mengurangi hasil daripada produksi tentunya nantinya. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Target pasar daripada produk ini ialah masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri ini. Oke, untuk pesaing. Saya rasa karena produk ini masih baru, pesaingnya itu masih belum ada untuk saat sekarang ini. Maka cukup mudah bagi kami untuk membuat orang penasaran akan produk ini sehingga mereka membeli produk ini. Kemudian sasaran pembeli daripada produk ini. Sasaran kami untuk jadi konsumen produk ini ialah mahasiswa karena kami tinggal di sekitaran UNP saat sekarang ini dan tentunya banyak sekali mahasiswa yang berkeliaran di sini. Maka sasaran utama kami ialah mahasiswa. Di samping juga ada masyarakat-masyarakat luar tentunya. Kemudian ada tahap produksi daripada produk ini. Yang pertama tahap awal. Di tahap awal ini saya dan rekan-rekan sudah melakukan perencanaan tentang bagaimana desain yang akan buat, tentang bagaimana proses promosi nantinya dan pemasaran logistik daun bayam ini supaya dapat menarik minat masyarakat terhadap produk ini. Itu sudah kami bahas di tahap awal. Kemudian kami melaksanakan rapat anggota juga untuk kegiatan survei ke mitra usaha seperti persiapan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dan kami juga merencanakan mempersiapkan desain brosur serta perencanaan video dokumentasi untuk kegiatan promosi nantinya. Kemudian untuk tahap inti yaitu ada 3 tahap di sini, yakni tahap produksi, promosi, dan pemasaran. Dan tahap akhirnya itu kami melakukan evaluasi nantinya, yang mana evaluasi ini dilakukan secara bertahap yang meliputi evaluasi terhadap kapasitas produksi, evaluasi terhadap kualitas produk, tercapaian target pemasaran, kendala-kendala dan hambatan yang dialami. Dan selain itu kami juga akan melakukan pemecahan masalah jika ada masalah yang terjadi seperti jika ada yang kekurangan dalam kapasitas produksi, kualitas, dan lain-lainnya. Maka demikianlah proposal kewirausahaan yang kami buat ini. Maka dengan selesainya proposal ini, kami berharap agar kami bisa secepatnya untuk memulai bisnis kami ini dan segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Sekian dari saya tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.